Oke guys, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 dan di chapter ke-6 ini nanti kita akan belajar tentang modifier atau penjelas bagian dari kalimat atau sebutannya biasanya kita frase ya, teman-teman. Jadi modifier dari sebuah frase. Nah, untuk penjelasan pertama itu adalah materi tentang adjektif atau kata sifat gitu ya. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman. Jadi kata sifat atau adjektif itu fungsinya di dalam kalimat cuma satu ya, yaitu mensifati kata benda. Dan yang punya sifat itu cuma benda ya. Misalnya kita bilang mahal. Misalkan mobil yang mahal. Nah, yang mahal itu adalah sifat yang menjelaskan kata benda mobil. Kucing yang lucu. Yang lucu itu adalah sifat yang menjelaskan kata benda kucing. Gitu ya. Kemudian misalkan wanita yang cerdas. Nah, yang cerdas itu menjelaskan kata benda wanita. Kemudian lelaki tampan misalkan. Nah, itu tampan itu adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda lelaki. Jadi kata sifat itu fungsinya di dalam kalimat hanya menjelaskan kata benda saja. Itu ya. Dan untuk letaknya kata sifat sendiri itu ada dua, teman-teman. Jadi letaknya yang pertama itu dia bisa di setelah kata kerja yang tidak butuh objek, tapi hanya beberapa ya, teman-teman. Jadi keluarganya to be itu setelahnya kalau diikuti kata sifat tidak apa-apa. Contohnya kalau misalkan teman-teman ditanyakan how are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, kita biasanya menjawabnya I am good, I'm great, I'm fine, I'm okay. Nah, di situ oke, great, fine, good itu semuanya adalah kata sifat yang menjelaskan kata benda I tadi ya atau kata ganti I seperti itu. Nah, selain setelahnya to be dan kata kerja yang tidak butuh objek, beberapa kata kerja yang tidak butuh objek maksud saya, adjektif ini bisa diletakkan di jadi satu dengan kata benda yang dijelaskan alias dia bisa nempel dengan kata benda yang dijelaskan. Nah, untuk aturannya ini kebalik dengan aturan dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita biasanya nyebutnya kata bendanya dulu, baru diikuti kata sifat, ya kan? Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, itu nanti kata sifatnya dulu, baru kata benda. Jadi dibalik. Contoh kalau kita mau bilang tadi ya, gadis yang cerdas itu kita bahasa Inggris kan jadinya a an excellent girl misalkan atau a brilliant girl gitu ya. Jadi a brilliant baru kata bendanya girl kalau dalam bahasa Inggris. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita ngartikannya dibalik. Jadi seorang gadis jadi girl dulu baru yang cerdas. Seperti itu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris urutannya dibalik. Jadi kata sifat ini juga bisa diletakkan di sebelum kata benda. Jadi kalau teman-teman sudah dicek subjek predikat sudah lengkap, sentence nggak ada masalah ya. Berarti masalahnya di phrasing. Nah, kalau titik-titiknya terletak di sebelumnya kata benda, entah itu di subjek, entah itu di objek, nah itu tempatnya kata sifat. Jadi teman-teman carikan di pilihan A, B, C, D yang kata sifat. Oke? Nah, untuk kata sifat sendiri itu terbagi menjadi tiga jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau epithet, dan yang ketiga ada namanya noun adjunct. Nah, baru setelahnya nanti diikuti kata benda yang dijelaskan di belakangnya, teman-teman. Nah, sekarang bedanya kata sifat masing-masing ini apa? Jadi determiner itu adalah jenis kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda, teman-teman. Oke, jadi harus ada kata benda dulu setelahnya, baru nabrak bagian kalimat yang berikutnya. Gitu ya. Dan beberapa jenis determiner itu nanti menentukan apakah bentuk bendanya itu benda yang bisa dihitung atau tidak. Kalau bisa dihitung, apakah harus tunggal, apakah harus jamak. Nah, sedangkan untuk kata sifat yang deskriptif atau biasanya beberapa buku menyebutnya epitet ya, teman-teman. Dia ini boleh tanpa kata benda. Boleh juga dengan kata benda. Contohnya kata beautiful, teman-teman. Beautiful itu boleh berdiri sendiri, terutama di setelahnya predikat ya. Itu tanpa kata benda boleh. Contohnya, you look beautiful. Nah, you look beautiful itu setelahnya beautiful tidak ada kata benda sama sekali, langsung titik ya. Nah, tapi beautiful itu juga bisa eh, nempel dengan kata benda di sebelum kata bendanya. Contohnya, she is a beautiful girl.
Nah, itu beautiful diletakkan di sebelum kata benda girl. Atau misalnya bendanya itu di subjek misalkan. The beautiful girl has has a handsome husband misalkan. Jadi the beautiful wife kalau diartikan gadis yang cantik itu sorry, the beautiful woman berarti ya. The beautiful woman has a handsome husband. Jadi eh, gadis sorry kok gadis wanita cantik itu memiliki seorang suami yang tampan. Jadi bisa tanpa kata benda, bisa dengan kata benda seperti itu. Nah, itu jenisnya deskriptif, teman-teman. Dan deskriptif atau epitet ini dia tidak menentukan bentuk kata bendanya. Jadi bendanya boleh jamak, boleh tunggal, boleh tidak bisa dihitung. Nah, itu tidak menentukan deskriptifnya atau tidak menentukan kata bendanya. Bebas maksudnya gitu ya. Beda dengan determiner tadi. Dan yang terakhir ada jenis adjektif yang termasuk ke dalam noun adjunct. Ada juga yang menyebutnya noun adjektif, biar gampang gitu ya. Jadi noun adjektif itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata benda. Jadi kata benda tapi fungsinya kata sifat gitu teman-teman. Jadi nanti ada kata benda, tapi kata benda itu menjelaskan kata benda lain. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama yang determiner dulu ya. Nah, jadi determiner sendiri yang saya sampaikan tadi, dia adalah jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Gitu ya. Tidak bisa tanpa kata benda. Jadi harus ada kata benda dulu baru dia nabrak bagian kalimat yang lain atau yang baru. Kemudian determiner sendiri itu beberapa ada yang menentukan bentuk kata bendanya apakah harus jama, apakah harus tunggal, ataukah harus tidak bisa dihitung. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang pertama, jenis determiner itu ada yang namanya artikel adjektif. Jadi artikel adjektif itu adalah kata sifat yang menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Yang diajak omong ini udah tahu belum bendanya yang mana, gitu ya. Nah, artikel sendiri itu ada tiga, ada en, sama the, teman-teman. Secara umum gitu ya. Jadi sama en artinya sama, yaitu sebuah, seekor, seorang, sehelai, dan lain-lain. Nah, karena sama en ini artinya se atau satu ya, teman-teman. Maka benda setelahnya nanti itu harus benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Oke. Nah, bedanya sama en, teman-teman. Kalau itu nanti kata setelahnya itu berawalan dengan bunyi konsonan, yaitu selain a, i, u, e, o. Misalnya buku, buku itu kan book. Kalau kita mau bilang sebuah buku, pakainya a book. Karena book diawali oleh bacaan b atau b ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan setelahnya seorang, sebuah, seekor itu diawali oleh bunyi a, i, u, e, o atau vokal, nah nanti kita pakainya an, teman-teman. Contohnya, seekor semut, an ant, gitu ya. Jadi seekor semut, an ant, seperti itu. Kemudian kalau the ini bebas, teman-teman. The ini artinya adalah bisa diartikan tersebut gitu ya. Atau juga bisa nggak perlu diartikan. Yang penting orang yang kita ajak ngomong itu tahu. Misalnya matahari. Nah, matahari kan semua orang udah tahu, maka dikasih the. In fact, teman-teman, untuk kata benda yang diciptakan Tuhan hanya ada satu, contohnya matahari, bulan, dan seterusnya itu ya. Nah, itu nanti harus dikasih the. Namanya itu adalah singularity noun, teman-teman. Misalkan apa namanya alam semesta universe itu harus dikasih the universe. Seperti itu. Itu ya. Nah, the sendiri itu boleh diikuti semua jenis kata benda common atau kata benda gitu ya. Entah itu tunggal, entah itu jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, itu untuk artikel, teman-teman. Oke. Nah, sekarang ke determiner yang kedua, namanya adalah demonstrative adjective, yaitu kata sifat yang menunjukkan apakah bendanya itu jauh atau dekat. Atau kalau dalam bahasa Indonesia caranya kita bilang ini atau itu. Kalau bendanya jauh kita pakai itu, kalau bendanya dekat kita pakai ini. Misalnya bukunya jauh kita bilangnya buku itu, gitu ya. Tapi kalau bukunya dekat ya buku ini. Seperti itu. Nah, jadi demonstratif ini anggotanya ada 4, ada that sama those, kemudian this sama these. Gitu ya. Nah, ini bacaannya beda, teman-teman. Jadi yang tulisannya I bacanya E, yang tulisannya E bacanya I.
Jadi this sama these, gitu ya. Nah, that sama those itu artinya sama-sama itu. Bedanya adalah kalau that, benda setelahnya adalah benda yang bisa dihitung tunggal atau benda yang tidak bisa dihitung. Untuk benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan atau ditunggalkan ya, teman-teman. Jadi bentuknya hanya bisa seperti itu, nggak bisa dijamakkan. Oke. Jadi that itu boleh diikuti uncountable. Misalkan information. Information itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Jadi kita kalau mau bilang informasi tersebut itu that information. Gitu ya. Atau benda yang tunggal, contohnya buku itu, that book. Oke, sedangkan those itu artinya juga itu, tapi khusus untuk benda jamak. Jadi benda yang bisa dihitung dan jamak. Gitu ya. Sorry, teman-teman, saya buka semuanya aja. Nah, contohnya adalah those people. Jadi orang-orang itu, misalkan lagi those books, buku-buku itu, those houses, rumah-rumah itu, dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Nah, untuk this, itu benda setelahnya adalah benda yang tidak bisa dihitung atau kalau bisa dihitung tunggal, teman-teman. Oke, contohnya adalah this information. Jadi informasi ini itu kan nggak bisa dihitung ya, maka pakainya yang this. Atau kalau misalkan tunggal, misalnya orang ini, jadi this person, seperti itu. Nah, untuk kalau jamaknya untuk bilang ini kita pakainya yang these. Contohnya, these people, orang-orang ini. Misalnya lagi buku-buku ini berarti these books, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya lagi ada namanya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Jadi bendanya itu punya siapa gitu, teman-teman. Oke, nah possessive adjective itu sebenarnya nggak banyak sih, teman-teman. Jadi contohnya yang keluar di TOEFL itu adalah his, artinya punya dia laki-laki. Misalkan kalau kita mau bilang rumahnya dia laki-laki, itu kita bilangnya his house. Nah, untuk kepemilikan ini benda setelahnya jamak nggak apa-apa, teman-teman. Tunggal juga nggak apa-apa. Jadi tidak menentukan bendanya harus jamak atau tunggal gitu ya. Cuman dia harus diikuti kata benda setelahnya. Jadi his houses, rumah-rumahnya. Kalau misalkan yang cewek yang punya, jadi her house, rumahnya perempuan. Rumah-rumahnya perempuan. Jadi her houses. Sama, it's misalkan rumahnya. Kalau dia misalkan binatang ya, teman-teman. It's house. Rumah-rumahnya, its houses, misalkan seperti itu. There itu kepemilikan ketika orangnya yang punya itu banyak atau benda yang punya itu banyak, teman-teman. Misalnya their school. Nah, kan muridnya banyak atau gurunya banyak gitu ya. Jadi kita bilangnya their school misalkan. Atau sekolahnya banyak, sekolah-sekolah mereka. Jadi their schools. Seperti itu. Nah, atau kalau teman-teman menemukan ada kata benda yang ditambahi dengan tanda petik S. Kalau teman-teman menemukan di soal structure TOEFL ada susunan tanda petik S, itu kepemilikan, teman-teman. Ya, bukan singkatan karena di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat. Terutama TOEFL yang asli dari ITS gitu ya, yang dibuat untuk LPDP seperti itu. Kalau yang prediksi itu karena dia buatan orang Indonesia ya, teman-teman, dan memang itu tidak bisa diprediksi, kadang grammarnya pun itu atau strukturnya, bab di structure itu pembahasannya banyak sekali atau cakupannya banyak sekali. Kalau di TOEFL yang asli yang dijadikan cakupan hanya sedikit, babnya sedikit, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau menemukan ada tanda petik S misalnya nih, kita mau bilang eh, bulu seekor kucing itu a cat's fur. Gitu ya. Misalkan lagi buku seorang murid, a student's book. Nah, itu nanti ada tanda petik S, itu kepemilikan. Atau kalau teman-teman menemukan other, terus ada S, terus ada tanda petiknya, itu juga kepemilikan, teman-teman. Atau sebutannya posesif gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada posesif, tapi setelahnya tidak ada kata bendanya di soal, nah berarti itu bukan posesif adjektif ya. Karena posesif ini ada dua, teman-teman. Ada posesif adjektif yang harus ada kata benda setelahnya, ya, baru nabrak bagian kalimat yang baru. Nah, tapi ada juga namanya possessive pronoun. Kalau possessive pronoun, misalnya his, her, its, kalau there itu nanti ada s-nya, teman-teman. Oke, tapi kalau his, her juga ada s-nya, teman. Jadi hers, gitu ya.
Kalau it's nggak, karena dia sudah ada S-nya nggak perlu dikasih S lagi. Nah, there's ada S-nya. Nah, itu nanti beda. Kalau misalkan ada tambahan S-nya, berarti itu tidak boleh ditambah kata benda karena dia kata ganti, bukan kata sifat. Gitu ya. Jadi posesif itu ada dua. Ada posesif adjektif atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan, tapi ada juga posesif pronoun, kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Nah, hari ini kita yang fokusnya ke yang adjektif dulu, teman-teman. Yang ini ya, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke determiner yang berikutnya, yaitu numeral atau angka, teman-teman, saya ingin menjelaskan dulu 3 determiner yang pertama ini. Nah, untuk artikel, demonstratif, dan posesif, itu kita hanya bisa pilih salah satu saja, ya, untuk menjelaskan satu kata benda di satu bagian kalimat. Misalnya misalnya kita sudah punya kata benda book gitu ya. Sorry teman-teman. Jadi ada kata benda book misalnya. Nah, di sini sudah ada misalnya. Itu nggak boleh lagi di sini kita tambahkan atau di sini gitu ya. Itu nggak boleh lagi kita tambahkan determiner yang lain. Misalnya di sini mau kita tambahkan the atau that misalnya. That book itu nggak enak, nggak bisa teman-teman. That a book juga nggak bisa. Kalau that a book itu nanti that-nya jadi conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan ada that, diikuti ada misalkan the itu that-nya sudah pasti conjunction, gitu ya. Nah kemudian nggak boleh dikasih misalkan my a book atau a my book itu nggak bisa teman-teman. Ya jadi kita hanya boleh pilih salah satu aja dari 3 determiner yang pertama ini untuk menjelaskan satu kata benda, entah itu di subjek atau di objek, seperti itu. Nah, baru setelah kita pilih salah satu di nomor 1, 2, 3 tadi, kalau mau dilanjutkan dengan determiner atau kata sifat yang jenis determiner ini, boleh, yaitu dari jenis numeral atau angka. Nah, untuk angka yang pertama keluar itu adalah yang menunjukkan urutan dulu, atau sebutannya ordinal number, angka yang menunjukkan order atau urutan, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya adalah the first, yang pertama, the second, yang kedua, the third, yang ketiga. Nah, biasanya juga yang artinya sama, teman-teman. Sorry, teman-teman. Misalkan ada the earliest, yang pertama kali gitu ya. Kemudian the next, yang berikutnya. The last, yang terakhir. Intinya dia menunjukkan urutan bedanya yang keberapa. Gitu ya. Jadi ordinal dulu. Nah, setelahnya itu kalau mau diikuti determiner lagi, itu bisa dari keluarganya kardinal. Nah, kalau ordinal tadi menunjukkan urutan, kalau kardinal ini menunjukkan jumlah bendanya. Nah, karena dia menunjukkan jumlah bendanya, maka kardinal ini nanti harus harus match atau harus nyambung dengan benda yang dijelaskan. Kalau misalkan penjumlahnya itu bilangnya one ya, teman-teman, artinya satu, maka benda yang dijelaskan itu wajib tunggal. Contohnya one book, one person, one teacher, one student, one girl, dan seterusnya. Jadi one itu setelahnya wajib bendanya tunggal. Gitu ya. Nah, kemudian ada no, itu artinya tak satu pun atau tidak ada gitu ya. Jadi no itu juga termasuk kata sifat, teman-teman, kalau di soal structure TOEFL. Jadi no itu bukan artinya tidak ya, karena kalau no yang artinya tidak itu kalau saya nggak salah kelas katanya uh, adverb atau kata keterangan. Tapi di TOEFL karena nggak ada sistem pertanyaan ya, tanya jawab teman-teman, maksudnya di TOEFL structure, maka no itu artinya bukan tidak, tapi tak satu pun atau tidak ada. Gitu ya, yang termasuk kelas katanya adalah kata sifat. Jadi no yang artinya tidak itu tidak dipakai di soal TOEFL structure, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada two artinya dua, maka benda setelahnya harus jamak, teman-teman. Two people, nggak boleh kita bilang two person aja nggak boleh. Gitu ya. Two children, nggak boleh kita bilang two child. Oke, jadi two children, dua anak-anak, seperti itu. Kemudian both itu artinya keduanya, sama benda setelahnya harus jamak karena artinya keduanya, gitu ya. Kemudian ada all, artinya semua. Nah, untuk all ini boleh diikuti semua jenis kata benda, teman-teman. Syaratnya, kalau benda setelahnya ini bisa dihitung, maka bendanya harus dijamakkan. Tapi kalau setelah all ini bendanya tidak bisa dihitung, ya jangan dijamakkan. Karena benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Oke. Nah, kemudian most itu juga bisa jadi kata sifat.
artinya adalah sebagian besar atau hampir semua. Ya, syaratnya jangan dikasih the, teman-teman. Oke, karena kalau ada the sebelumnya nanti jadi ungkapan yang paling. Jadi most itu kalau nggak ada the sebelumnya, itu artinya adalah sebagian besar atau kebanyakan, gitu ya. Kemudian ada a number of sama an amount of, itu satu kata walaupun kelihatannya tiga kata ya, teman-teman. Tapi mereka ini artinya, sorry, mereka adalah satu kata ya. A number of, an amount of itu artinya sejumlah. Nah, kalau a number of itu benda setelahnya wajib jamak. Oke, karena artinya sejumlah. Misalkan sejumlah orang itu kita bilangnya a number of people, seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau an amount of itu juga artinya sejumlah, tapi benda setelahnya khusus untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, itu perbedaannya a number of sama an amount of. Atau kalau teman-teman ragu dengan penggunaan keduanya ya pakai some aja, teman-teman. Gitu ya, atau pakai most yang artinya mirip. Karena some sama most itu boleh diikuti benda yang bisa dihitung atau benda yang tidak bisa dihitung, seperti itu. Artinya sama dengan a number of sama an amount of. Nah, mungkin di sini teman-teman lihat ada kata of ini ya. Jadi sebelum saya lanjut ke contoh berikutnya, saya mau menjelaskan teman-teman. Untuk yang cardinal number atau penjumlah ini, kalau ditambahkan of setelahnya, itu bisa. Ya, jadi misalnya one of. Kalau no nggak bisa teman-teman. Kalau no nggak bisa ya, karena one of itu one-nya bukan lagi kata sifat, tapi dia adalah dirubah menjadi pronoun. Yang saya sampaikan tadi, memang beberapa determiner ini bisa menjadi pronoun atau kata ganti. Jadi one of, two of, both of, all of, most of itu sebenarnya bisa teman-teman. Oke, nah kenapa kok saya bilang sebenarnya ada syaratnya? Kalau misalkan penanda jumlah ini ditambahkan dengan of setelahnya, ya, kecuali yang no ya, teman-teman. Kalau no jangan. Jadi one of misalnya, setelahnya ini tidak boleh langsung diikuti kata benda. Oke, nah terus harus ada apanya? Di sini harus ada the, teman-teman. Oke, harus ada the atau teman-temannya the yang nomor 1, 2, 3 tadi. Gitu ya. Contohnya one of the people, dan kalau one of itu artinya salah satu dari ya, maka benda setelahnya harus jamak, teman-teman. Jadi one of the people, salah satu dari orang-orang tersebut. One of the students, salah satu dari teman-teman uh, tersebut gitu, atau salah satu dari teman-teman gitu ya. One of the books, salah satu dari buku-buku itu gitu ya. Jadi the atau teman-temannya the. Tapi nggak boleh ya teman-teman, karena harus jamak, nggak boleh pakai atau an seperti itu. Izin bertanya, tadi itu most itu diikuti oleh plural ya, Mister. Nah, kalau benda setelahnya bisa dihitung harus plural, teman-teman, harus jamak. Tapi kalau benda setelahnya tidak bisa dihitung, maka dia tidak bisa dipluralkan. Karena most ini boleh diikuti benda yang bisa dihitung, juga benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, hampir semua informasi, nah kita bilangnya most information, jangan dikasih S. Karena information tidak bisa dihitung, dan most memang bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Nah, tapi kalau benda setelahnya most ini bisa dihitung, maka harus kita jamakkan. Contohnya most people. Ya, karena artinya hampir semua. Kita nggak bisa hanya bilang hampir semua manusia, cuman satu manusia ya nggak bisa. Pasti ya hampir semua manusia itu ya banyak, teman-teman. Di dunia ini kan banyak ya manusia. Kalau hampir semua manusia, nah itu kan berarti banyak banget gitu. Hampir semuanya gitu. Atau sebagian besar gitu ya. Maka lebih dari satu. Jadi setelahnya most itu harus diikuti benda yang bisa benda yang jamak kalau dia bisa dihitung. Tapi kalau nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Seperti itu. Kalau no one gimana, Mister? Nah, no one itu one-nya dianggap sebagai kata benda, teman-teman. Tapi kalau sudah jadi satu, no one itu nanti kelas katanya dianggap sebagai no one itu dianggap satu kata ya. Sama kayak non, sama kayak nothing atau nobody. Itu artinya kalau no one itu tak seorang pun. Nobody itu sama. Itu dianggap satu kata, itu dianggap sebagai kata ganti. Seperti itu. Sama kayak kita bilang nothing. Nothing itu juga kata ganti, teman-teman. Maka kalau sudah pakai nothing, jangan diikuti kata benda ya. Kita nggak boleh bilang nothing people, itu nggak boleh, teman-teman. Kalau mau bilang nggak ada orang di sana, kita bilangnya there's no one there. Pakainya no one ini. Oke, bukan nothing people. No. Oke, jangan bilang nothing. Karena kalau kita bilang nothing people,
nanti ada dua kata benda, sorry, ada dua yang berfungsi sebagai objek lah minimal di situ ya, atau complement atau pelengkap. Itu ada dua, double gitu teman-teman. No one sebagai kata ganti, sorry, nothing sebagai kata ganti, diikuti kata benda people. Nanti jadi double seperti itu. Gitu ya. Jadi, tapi kalau kita pecah satu-satu, no spasi one, no-nya itu adalah eh, determiner, ini ya, apa menunjukkan jumlah, one-nya itu adalah kata ganti. Tapi kalau sudah jadi no one, itu dianggap sebagai satu kesatuan. Itu kata ganti seperti itu. Loser kok ada one of user. Nah, ini bagus banget teman-teman. Jadi tadi kan saya bilangnya kata benda, ya, bukan kata ganti. One of you itu kata ganti, teman-teman, bukan kata benda. Nggak bisa kata ganti kita tambahkan the he, the she itu nggak ada, gitu ya. Nggak enak kita bilang one of the us, itu nggak enak. Karena us itu adalah kata ganti, bukan kata benda. Tadi saya bilangnya noun, bukan pronoun, gitu ya. Jadi bila kalau misalkan noun harus pakai the. Contohnya one of the people, one of the refugees misalkan, gitu ya. One of uh, the governors, one of the world leaders, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi kalau dia kata benda dikasih the atau teman-temannya the. Nah, tapi kalau dia misalkan kata ganti ya jangan dipaksakan the, karena kata ganti itu nggak bisa kita bilang beautiful me misalnya, itu nggak bisa teman-teman. Sebenarnya ya kalau dalam grammar itu nggak boleh. Karena kata ganti itu sudah jelas. Kalau sudah jelas ya jangan diperjelas lagi. Jangan diperpanjang, maksudnya seperti itu. Saya masih bingung soal yang cardinal one itu. Jadi kalau tidak boleh pakai dan harusnya pakai of the, berarti yang one atau a number of itu diikuti noun yang singular. Sebentar. Saya masih bingung soal yang cardinal one satu itu ya, teman-teman. Jadi kalau tidak boleh pakai kan gini teman-teman, one of itu kan artinya salah satu dari ya. Bahasa Inggris itu sebenarnya juga menggunakan logika teman-teman. Kalau kita bilang salah satu dari, enak nggak kalau saya bilang ke teman-teman gini, salah satu dari dia, enak nggak kalau saya bilangnya salah satu dari dia? Nggak enak ya, namanya salah satu itu dari banyak teman-teman. Nah karena banyak, maka benda setelahnya one of, salah satu dari itu harus jamak. Nah kalau jamak ya jangan pakai karena itu artinya seorang atau seekor. Masa salah satu dari seekor burung-burung itu kan nggak enak. Jadi salah satu dari burung-burung itu, jadi one of the birds, one of those birds, jadi jangan pakai teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau a number of, sir, kenapa kok di situ pakainya Karena a number of artinya sejumlah. Boleh nggak a number of saya ganti jadi numbers of? Jawabannya boleh. Artinya sama, teman-teman. Nanti artinya sejumlah. Gitu ya. Nah, kalau sejumlah, kita nggak bisa bilang sejumlah buku itu nggak bisa. Jadi maksudnya sejumlah buku itu bukunya banyak teman-teman. Ya, sejumlah buku itu berarti ada banyak. Nggak mungkin sejumlah buku tapi bukunya cuma satu. Toko itu menjual sejumlah buku. Nah berarti toko itu bukan menjual cuma satu saja. Maka setelah a number of itu diikuti kata benda jamak. Oke, tapi kalau an amount of, nah ini beda ukuran ya. Kalau number itu kan bisa dibilang satu, dua, tiga. Artinya bendanya bisa dihitung teman-teman. Number ya. Nah kalau amount itu nggak bisa dihitung. Pakainya misalkan setumpuk rambut gitu ya. Kan nggak bisa dihitung satu rambut, dua rambut gitu ya. Atau udara misalnya. Sejumlah udara kan nggak bisa kita bilang satu udara, dua udara. Makanya pakainya bukan number tapi amount. Seperti itu. Oke. Jadi bahasa Inggris sebenarnya ada alasan logisnya, ada alasan logika kenapa menggunakan vocab-vocab tersebut. Tapi saya berusaha menyampaikan sesimpelnya teman-teman gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan kalau a number of benda setelahnya harus jamak, kalau an amount of benda setelahnya harus tidak bisa dihitung. Seperti itu. Oke. Kemudian Mister, kalau there isn't people bisa tidak ya? Secara grammar itu salah, Miss. Jadi there isn't people. Sebentar. Kalau there isn't a people bisa. Ya, mungkin teman-teman kaget loh, people kok dikasih a. Teman-teman, people itu bisa juga tunggal ya. People itu bisa juga tunggal, artinya kaum atau apa ya?
sekelompok orang gitu. Jadi atau suku. Jadi people itu juga bisa diartikan kaum. Nah, sebuah kaum itu kalau di Inggris kan itu a people. Nah, saya tahunya dulu pun juga dari terjemahannya Al-Qur'an. Jadi mungkin teman-teman pernah eh, membeli Al-Furqan misalkan gitu ya, yang bahasa apa? Al-Qur'an yang translate bahasa Inggris. Mungkin teman-teman pernah. Nah, kalau teman-teman lihat ketika ada translation sebuah kaum, itu nanti pasti a people. Nah, people itu ternyata kalau dicek di kamus atau kita cek di kamus bareng-bareng ya, teman-teman supaya teman-teman percaya gitu ya. Sebentar saya bukakan kamus. Nah, kita cari kata people, teman-teman. Nah, kalau kan beberapa ya, ada beberapa nomor di sini, berarti artinya banyak. Nah, yang pertama, people itu artinya persons, dikasih S, artinya orang-orang, berarti bukan ini yang kita cari. Nomor dua, people in general, jadi orang secara umum. Jadi kalau kita mau bilang orang aja, itu pakainya people, itu jamak. Nah, tapi teman-teman, pengertian ketiga, people itu bisa diartikan orang-orang yang eh, menjadi bagian dari suatu negara tertentu, ras tertentu, atau daerah tertentu. Gitu ya. Contohnya adalah, sebentar kita cari yang, oh ya, nah contohnya ini teman-teman. The Basques, a person of Northwest Spain. Nah ini tapi bukan kalimat. Tapi di sini saya pengen menunjukkan ke teman-teman ada kata a people of. Nah di sini ada a people. Jadi people ini juga bisa berarti kaum. Gitu ya. Tapi kalau misalkan mau bilang orang-orang secara umum ya kita pakainya person untuk jamaknya people. Plural, teman-teman. Plural ini jamak. Oke, dari kata person seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi there isn't a people atau there isn't any people itu boleh nggak, Mister? Jawabannya bisa. Kalau kita mau bilang tidak ada kaum pun. Seperti itu. Tapi kalau di TOEFL setahu saya tidak ada pernah yang ngomongin people ini dalam hal atau dalam artian kaum. Jadi people ini biasanya kalau di TOEFL structure itu diarahkan ke orang secara garis besar. Jadi pakainya yang jamak. Oke, jadi makanya tadi saya bilang dari people itu nggak bisa ya kalau secara kalau people-nya diartikan orang-orang secara umum. Nanti pakainya are. There aren't any people. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau diartikan kaum, there isn't a people atau there isn't any people itu bisa, teman-teman. Kemudian kalau family atau government itu dianggap plural atau singular, terus nanti determinernya pakai apa? Oke, kita cari aja, teman-teman. Kita cari kata family. Family dulu ya, karena ada dua sama government, teman-teman. Nah, jadi family atau kata benda ternyata ada bentuk pluralnya, yaitu families. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pakai eh, apa namanya tunggal, ya pakainya ya a family. Tapi kalau jamak, misalkan many gitu ya, many families. Karena dia ternyata ada bentuk pluralnya. Kalau misalkan kata benda itu ada bentuk pluralnya, berarti kata benda itu bisa dihitung, teman-teman. Sama kayak benda yang lain, kayak book gitu ya, buku, a book, many books, seperti itu. Kita cari government, pemerintahan atau pemerintah gitu ya. Nah, government bla 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 ini ya, dia kata benda. Nah, ternyata dia per angka, teman-teman. Jadi untuk keterangannya itu kalau di setelahnya noun ini nggak ada keterangan, berarti dia per makna. Yang pertama, dia adalah also government. Dia ada artinya adalah sekelompok orang yang memimpin suatu negara, gitu ya. Berarti pemerintah artinya seperti itu. Countable biasanya singular. Jadi dia itu sebenarnya bisa dihitung. Jadi kita bilang uh, also government. Countable usually singular. Singular. Jadi dia itu sebenarnya countable tapi usually, teman-teman. Usually itu berarti jamak sama tunggalnya itu biasanya sama. Tapi biasanya dia tunggal. Contohnya ini, the government G-nya besar ya. Itu pakainya are. Kenapa? Karena dia kembalinya ke orang-orang yang ada di pemerintahan. Karena dia sekelompok. Gitu ya. Jadi the government are planning further cuts in public. Nah, kalau government itu bisa langsung diikuti are. Kalau dia maksudnya kembalinya ke orang-orangnya.
Nah, tapi kalau ke pemerintahannya kita bisa langsung pakai tunggal. Jadi the US government has tightened restrictions. Jadi pemerintahan Amerika Serikat telah mengetatkan larangan-larangan terhadap senjata api. Hanya contoh ya, tapi ini teman-teman, buktinya di sana masih dijual bebas seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk government itu tergantung maknanya. Oke, bisa jamak, bisa tunggal. Tapi gini, kalau ada seperti ini biasanya kalau di TOEFL itu malah nggak dipertanyakan. Oke, teman, nggak jadi apa ya, nggak jadi pertanyaan. Oke, nanti yang dijadikan pertanyaan itu biasanya yang ada keterangan grammarnya seperti ini. Yang di grammar misalkan gini ya, in this meaning, dalam makna ini, dalam makna pemerintahan ini, government itu biasanya diikuti oleh kata benda tunggal. Jadi dianggap tunggal government itu teman-teman. Contohnya, the government is planning to increase taxes. Nah, tapi kalau di British, nah karena TOEFL ini kan bikinan Amerika ya, bukan bikinan Inggris, teman-teman. Kecuali kalau teman-teman ngambil yang IELTS misalnya. Kalau IELTS itu beberapa negara, salah satunya Inggris. Bahkan Amerika juga ada beberapa lembaga itu ikut bikin IELTS juga, teman-teman. Gitu ya. Jadi bedanya TOEFL sama IELTS. Kalau TOEFL itu kan fokusnya ke American English. Seperti itu. Jadi in British English atau bahasa Inggris yang British, kalian juga bisa menggunakan kata kerja jamak. Contohnya the government are planning to increase taxes. Seperti itu. Tapi kalau di TOEFL pakainya yang is seperti itu. Kalau whole itu kata sifat artinya eh, apa ya teman-teman utuh gitu ya. The whole world misalkan. Artinya seluruhnya. Dia adalah kata sifat. Pertanyaannya gimana? Whole itu bisa diikuti kata benda yang bisa dihitung ataupun kata benda yang tidak bisa dihitung. Dan whole itu hanya bisa sebelum kata benda kalau di sini ya. Artinya seluruhnya sama kayak entire itu hanya bisa di sebelum kata benda. Alias memang gini teman-teman, untuk adjektif yang eh, deskriptif atau epitet itu ada beberapa pengecualian. Contohnya whole ini, dia itu hanya bisa diikutkan atau diletakkan di sebelum kata benda. Seperti itu. Contohnya lagi adalah kata like. Like itu juga bisa jadi kata sifat, artinya mirip. Gitu ya. Sama kayak kita, tapi ada juga yang tidak bisa dengan kata benda, teman-teman. Oke, contohnya adalah afraid. Afraid itu nggak bisa, setelahnya diikuti kata benda nggak bisa. Kalau whole ini justru kebalikannya, harus nempel dengan kata benda, alias setelahnya eh, harus ada kata bendanya yang dijelaskan. Contohnya ya, teman-teman, you have your whole life. Setelah kata sifat whole ada kata benda life. Nggak bisa your life is whole. Itu nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi harus ada kata benda setelah kata whole. Ini mirip kayak determiner. Nah, memang di grammar itu selalu ada pengecualian, gitu ya. Tapi kalau di TOEFL structure itu tidak terlalu maksudnya tidak pernah jadi pertanyaan, teman-teman. Gimana? Sepertinya teman-teman pertanyaan tentang vocab semua ya. Kalau vocab bisa dicek di kamus, teman-teman. Gitu ya. Jadi whole itu kata sifat dan dia hanya bisa jatuh di setelah kata benda. Memang beberapa kata sifat dan saya pun juga ngoleksi, masih ngoleksi sampai sekarang, teman-teman. Untuk kata sifat yang eh, apa hanya bisa nempel dengan kata benda dan hanya ada juga kata sifat yang tidak bisa nempel sebelum kata benda alias hanya bisa berdiri sendiri di setelah kata kerja seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke jenis kardinal berikutnya ada few sama a few artinya beberapa sama kayak little sama a little, teman-teman. Atau diartikan sedikit gitu ya. Bedanya kalau few sama little, bendanya itu cukup, artinya cukup gitu teman-teman. Sorry, kebalik, maaf. Few kalau sama little, maaf ya, saya ralat. Kalau few sama little itu artinya sedikit, kurang. Jadi negatif, oke? Okay? Apa namanya? Konotasinya negatif. Contohnya, saya mau beli mobil itu tapi uang saya kurang. Uang saya sedikit. Nah, itu pakainya little. Karena uang nggak bisa dihitung ya. Kalau dia bisa dihitung tapi sedikit pakainya few, teman-teman. Misalkan eh, pendaftar di sekolah ini tahun ini itu sangat sedikit gitu ya. Jadi kalau di Inggris kan kurang kurang lebih this school only get
view students atau view new students. Ya, the school only got view students. Artinya sekolahnya itu hanya mendapatkan sedikit sekali siswa seperti itu. Bisa inversi. Maksudnya, teman-teman? Oh, untuk little ya. Kalau little dia kalau yang jadi inversi itu dia keterangan, bukan yang kata sifat. Jadi bukan yang karena little ini kalau teman-teman cek di kamus, dia bisa kata sifat, bisa kata keterangan. Ya, kita hari ini kita membahas yang kata sifat. Jadi kalau kita cek di kamus, yang pertama little itu kata sifat, dia menjelaskan kata benda. Oke, teman-teman. Eh, Kalau kita mau bilang little yang artinya kecil, ya teman-teman, little itu kan banyak artinya. Little yang artinya kecil, dia biasanya dipakai di sebelumnya kata benda, teman-teman. Oke, contohnya a little house, sebuah rumah yang kecil, seperti itu. Nah, tapi kalau little itu artinya, sorry, tadi little yang artinya sedikit, gitu ya. Kita cari, teman-teman. Berarti ngomongin jumlah. Sebentar, yang ngomongin jumlah, sorry, ini adjektif ya? Iya, adjektif. Oh, yang ini kayaknya ya, teman-teman. Jadi slide itu artinya apa ya? Sepele atau kecil gitu, jumlahnya sedikit gitu, sedikit. Jadi a little smile gitu ya, teman-teman. Contohnya a little note. He gave a little note. Jadi artinya yang ini kayaknya yang nomor 6 ini. Nah, di sini ada apa namanya? Grammar, order of adjectives atau urutan dari adjektif. Jadi adjektif itu sudah ada urutannya ya, teman-teman. Nah, jika ada lebih dari satu adjektif, adjektif yang biasa digunakan di sebuah adjektif-adjektif tersebut adalah yang biasanya digunakan di urutan yang sudah fix. Gitu ya. Contohnya what a pretty little cottage. Don't say what a little pretty cottage. Oh, pretty-nya maksudnya. Pretty-nya di situ karena dia keterangan, teman-teman. Gitu ya. Oke, kemudian kalau di komparatif, you can say smaller or smallest. Tapi jangan bilang littler atau littlest. Biasanya pakainya less biasanya kalau gitu ya, teman-teman. Her feet are even smaller than mine. Oh, ini ngomongin urut apa namanya? Ukuran. Jadi ukuran kalau pakai little itu pakainya small, bukan yang pakai little gitu ya. Karena kalau pakai little nanti artinya jumlah, teman-teman. Jadi artinya sedikit seperti itu. Oke. Yang konotasi negatif itu keterangan, teman-teman, bukan ini. Jadi little itu juga bisa jadi keterangan atau adverb. Oke. Nah, yang jadi inversi materi kita hari keempat itu little yang inversi, bukan little yang adverb maksud saya. Negatif adverb ya, bukan yang adjektif, bukan yang hari ini kita bahas. Jadi adverb itu juga bisa, little itu juga bisa jadi adverb atau kata keterangan, teman-teman. Oke. Sebentar, ada nggak ya contohnya di sini? Em, yang inversi. Ternyata di contoh nggak ada kebetulan gitu ya. Tapi misalkan gini, sedikit sekali yang saya ketahui. Nah, sedikit itu menjelaskan kata yang saya ketahui, yang ketahui gitu. Jadi menjelaskan kata ketahui itu kan kata kerja. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu bukan kata sifat, teman-teman. Jadi little yang diinversi itu bukan adjektif, tapi dia adalah kata keterangan adverb. Nah, yang kita bahas ini yang determiner, yang nomor dua berarti ya. Tadi saya lihat ternyata ada determiner sama pronoun, teman-teman. Sebentar, mana ya tadi ya? Nah, ini. Jadi little yang kedua itu determiner atau pronoun yang kita bahas yang determiner. Contohnya, there's little doubt. Nah, doubt itu di sini termasuk ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti itu. I paid little attention. Nah, attention itu juga kata benda yang nggak bisa dihitung, teman-teman. Gitu ya. Sebentar, teman-teman. Little is known. Oh, ternyata ini inversi, teman-teman. Little is, oh enggak, maaf. Bukan inversi, maaf ya. Ini bukan inversi, teman-teman. Little di sini ini bukan determiner. Dia adalah kata ganti atau pronoun. Dia fungsinya sebagai subjek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada little atau determiner kok setelahnya nggak ada kata benda, terus diikuti eh,
bagian kalimat yang lain di sini diikuti predikat ya. Nah, itu berarti bukan kata sifat tapi kata ganti. Nah, nggak enaknya long man itu di sini teman-teman. Dia dijadikan satu. Jadi determiner harusnya dijadikan satu-satu ya. Determiner sendiri, pronoun sendiri. Tapi sama yang bikin kamus itu dijadikan satu. Ini nggak enaknya long man. Jadi kita harus bisa memilah. Kalau little doubt itu kan little setelahnya kata benda. Little-nya berarti kata sifat. Tapi di sini little dia berdiri sendiri di subjek. Berarti dia bukan kata sifat. Dia adalah kata ganti atau pronoun. Karena di hari pertama kita belajar yang bisa jadi subjek selain kata benda adalah kata ganti atau pernah. Nanti boleh dicek lagi. Gitu ya, teman-teman. Jadi little yang inversi itu bukan materi kita hari ini. Ya, dia adalah keterangan. Seperti itu. Oke, jadi beda. Seperti yang di hari pertama saya sampaikan dalam bahasa Inggris, satu kata kadang artinya banyak, teman-teman. Gitu ya. Lanjut lagi ke berikutnya, yaitu miscellaneous. Caranya kita bilang yang lain-lain, teman-teman. Jadi ada other, another, sama the other. Nah, ini artinya sama-sama yang lain. Nah, kapan makainya? Jadi tergantung benda yang dijelaskan, teman-teman. Kalau benda yang dijelaskan itu tidak bisa dihitung, kalau nggak gitu benda setelahnya itu bisa dihitung, jamak, itu nanti pakainya other. Ya, jadi other itu diikuti benda yang tidak bisa. Nah, kalau others yang tadi di atas tadi, teman-teman. Others itu kalau misalkan ada tanda petiknya, itu dia adalah kepemilikan. Kalau tidak ada tanda petiknya, materi kita hari pertama. Boleh dicek kembali di rekaman hari pertama. Dia adalah contoh kata ganti yang saya berikan ke teman-teman. Nanti boleh dicek kembali ya. Apa namanya di hari pertama kata ganti itu ada contoh kan kecil-kecil yang saya berikan ke teman-teman. Itu ada kata other. Jadi others itu kata ganti teman-teman atau pronoun. Oke? Atau kalau kita cek di kamus supaya teman-teman lebih yakin gitu ya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan kelas kata, oh ternyata nggak ada teman-teman. Kalau di kamus kita cari other-nya dulu ya. Sebentar. Semoga ada teman-teman other yang pronoun. Nah ini other itu juga bisa jadi pronoun. Jadi another, the other. Tapi kalau other aja itu nggak bisa jadi pronoun teman-teman. Other aja nggak bisa. Other itu kalau jadi pronoun atau kata ganti yang tidak boleh diikuti kata benda setelahnya, itu harus ada s-nya kalau other. Itu ya. Kita cari yang pakai other teman-teman. Nah, ini kan the other, beda. The other bisa jadi pronoun sendiri bisa, another juga bisa berdiri sendiri sebagai pronoun, tapi untuk other itu nggak bisa. Other jadi subjek sendiri nggak bisa. Harus ada s-nya. Nah, ini teman-teman. Contohnya ya. I hope you will learn to show more respect for others. Titik. Nah, others di sini maksudnya adalah other people, orang-orang yang lain. Gitu ya. Jadi others itu di sini kelas katanya adalah yang pronoun atau kata ganti. Karena nggak enaknya kamus ini tuh gini teman-teman. Harusnya dibedakan gitu ya, determiner. Supaya teman-teman bisa bedakan. Contohnya yang determiner ini. My other shoe. Setelahnya other diikuti kata benda. Determiner itu harus ada kata benda setelahnya. Gitu ya. Nah, determiner itu juga termasuk ke dalam adjektif. Jadi dianggap satu. Nah, kalau pronoun beda kelas kata, beda penggunaan juga. Ya, teman-teman. Nah, contohnya yang apa namanya? Yang kata ganti yang pakai others, yang mana ya? Nah, ini teman-teman contohnya yang tadi ya. I hope you will learn to show more respect for others. Jadi others titik, jangan diikuti kata benda. Oke, jadi kalau others jangan diikuti kata benda. Karena nanti dia double. Kata ganti itu tidak boleh diikuti kata benda. Nanti double. Contohnya lagi di bawahnya itu teman-teman. Some people are at greater risk than others. Titik. Tidak ada kata benda setelahnya. Karena others ini kata ganti atau pronoun. Bukan kata sifat. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke PPT dulu. Sebentar teman-teman. Sebentar ya. Oke. Nah, jadi miscellaneous itu caranya kita bilang yang lain. Cuman ada other, another, sama the other. Others bukan kata ganti. Sorry. Others bukan kata sifat. Dia kata ganti, teman-teman.
Oke, bukan kata sifat. Kita bahas yang kata sifat dulu di sini. Nah, other ini benda setelahnya cuma bisa kata benda yang tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung harus jamak. Kalau another ada kata an di situ, maka benda setelahnya harus tunggal. Dan the other itu boleh diikuti kata benda jenis apapun karena dia pakai the, teman-teman. Dan the itu boleh diikuti semua jenis apapun, bisa yang bisa dihitung, bisa jamak, bisa tunggal, ataupun benda yang tidak bisa dihitung seperti itu. Oke. Nah, itu adalah jenis determiner. Sekarang kita lanjut ke yang deskriptif atau epithet. Nah, setelah determiner, setelahnya kalau mau diikuti kata sifat lagi, itu boleh, yaitu dari keluarganya deskriptif atau epithet ini, teman-teman. Ada 8 kategori deskriptif ini, dan ini sudah saya urutkan ya, sesuai urutannya kalau muncul lebih dari satu. Yang pertama ada quality atau karakter, contohnya adalah arid. Arid itu artinya kering, teman-teman, atau gersang gitu ya. Sama kayak barren. Excessive, artinya berlebihan. Essential artinya penting, sama kayak important, sama kayak crucial, sama kayak final. Kemudian ada accurate, akurat ya, sama kayak precise, sama kayak correct juga bisa. Kemudian ada brittle, artinya lapuk, sama kayak fragile. Distinct artinya berbeda, sama kayak different, sama kayak distinctive juga bisa ya, teman-teman, artinya berbeda. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari quality atau karakter bendanya. Oke, berikutnya ada size. Size itu adalah ukuran bendanya. Contohnya adalah tiny, sangat kecil. Kemudian ada massive, sangat besar. Large, besar. Microscopic, mikroskopis ya. Wide, luas atau lebar. Tall, tinggi, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada age or temperature atau umur, kalau nggak gitu suhu, teman-teman. Contohnya umur itu adalah old, modern, ancient, archaic, new, classic, dan lain-lain. Sedangkan untuk temperatur, contohnya ada warm, hangat, cold, dingin, cool, sejuk, hot, panas, dan masih banyak lagi yang artinya intinya merujuk ke suhu bendanya. Nah, itu nanti masuk ke dalam sini ya. Berikutnya ada participle. Jadi participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Caranya kita bilang yang me, yaitu verb ing, atau yang di, yaitu verb 3, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Contoh dalam kalimat yang tanpa noun. Maksudnya, Mister, yang tanpa noun itu yang gimana maksudnya? Kita lanjut ya, sambil yang deskriptif. Contohnya beautiful tadi. Yang misalnya nih, eh, dia adalah seorang gadis yang cantik. Itu yang pakai noun dulu ya. Kalau di Inggris kan ya, she is a beautiful girl. Jadi beautiful diikuti kata benda girl. Tapi beautiful itu bisa tanpa kata benda. Contohnya she is beautiful. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi penggunanya juga sama semua berarti karena mereka termasuk ke dalam satu keluarga dan ada maka penggunaannya sama. Misalkan kita pakai yang old misalnya. Kita bilangnya dia adalah pria yang tua. He is an old man. Kita juga bisa bilang pria itu sudah tua. The man is old. Jadi bisa tanpa kata benda, bisa dengan kata benda seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada shape, bentuk bendanya. Contohnya ada circle. Circle itu bulat, biasanya datar ya. Jadi kayak lingkaran. Mungkin teman-teman pernah dengar circle crop yang dulu pernah ada isu dibuat oleh alien itu. Nah, itu kan circle ya, bentuknya bulat tapi di tempat datar. Itu circle. Ya, jadi bulat artinya. Kalau flat datar. Nah, kalau round ini dia bulat yang 3 dimensi atau kita biasanya nyebutnya bola. Sama kayak sphere. Sphere itu biasanya tapi dia bendanya ya spherical. Jadi kalau dia kata sifatnya adalah spherical, teman-teman. Jadi artinya sama kayak round ini. Round itu bola, bentuk bola. Kemudian concave artinya cekung, kalau convex cembung. Gitu ya. Berikutnya ada color, warna bendanya. Contohnya ada purple, artinya ungu ya, bacanya purple pakai e bukan pakai a, teman-teman, karena sering banget bacanya purple, purple. Bisa bacanya itu purple pakai e. Sama kayak kura-kura itu bacanya bukan turtle, teman-teman, tapi turtle pakai e. Kemudian vibrant artinya berwarna-warni, colorless tak berwarna, reddish kemerah-merahan, yellowish misalkan ke kuning-kuningan, bluish ke biru-biruan. Jadi kalau ada ISH-nya ditambahi dengan e-an ya. Jadi biru itu blue, kalau bluish ya ke biru-biruan seperti itu. Berikutnya ada origin atau location. Jadi bendanya itu dibuat di mana atau
terdapat di mana gitu ya. Contohnya ada Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Nah, yang terakhir ada material. Jadi bendanya itu dibuat dari apa atau bahan bendanya itu apa. Contohnya wooden. Nah, ini kan dibuat dari kayu. Cotton terbuat dari kapas. Metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Nah, ini tidak perlu dihafal ya, teman-teman. Nanti saran saya, kata sifat ini karena sebenarnya masalahnya nanti hanya di vocab saja, maka teman-teman nanti tulis aja. Kemudian nanti ketika menemukan vocab baru ditulis juga ya, ketika latihan teman-teman, sambil melihat catatan teman-teman ini. Seperti itu. Itu vocabnya itu termasuk ke dalam kata sifat yang mana? Apakah determiner? Kalau determiner itu menunjukkan apa? Apakah jauh dekatnya? Apakah jumlah? Apakah kepemilikan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang terakhir ada noun adjunct atau kata sifat yang dibuat dari kata benda, teman-teman. Nah, untuk noun adjunct ini ada dua jenis ya, atau dibuatnya dari dua kategori, bisa dari noun, bisa juga dari gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu verb ing yang fungsinya sebagai kata benda, teman-teman. Karena verb ing itu fungsinya bisa jadi participle, itu kata sifat murni ya, adjektif murni. Tapi ada juga yang dibuat dari gerund, dia adalah noun, seperti itu. Nah, yang dari noun dulu, yang bentuknya kata benda murni dulu, noun adjunct. Contohnya ada pencil case, shoe store, sama baby powder. Pencil case itu atau kotak pensil ya. Kalau kita beli kotak pensil, teman-teman, di toko alat tulis, pasti sama penjualnya dikeluarin kotaknya atau tempatnya. Jadi kotak pensil itu wujudnya adalah tempat pensil atau kotaknya. Padahal di dalamnya nggak ada pensilnya, teman-teman. Kosong gitu ya. Nah, kata pensil di dalam frase kotak pensil itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi ada kata benda, pensil itu kan benda ya, teman-teman. Tapi di dalam kasus ini, kata benda ini menjelaskan kata benda lain yaitu case atau bungkus gitu ya atau kotak. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi pensilnya di situ noun adjunct, teman-teman. Kata benda tapi berfungsi sebagai kata sifat, menjelaskan kata benda. Nah, kalau pencil case, pensilnya menjelaskan kata benda case. Gitu ya. Jadi head-nya atau yang dijelaskan itu case, yang menjelaskan atau namanya modifier itu adalah pencil. Seperti itu. Sama kayak shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya toko, bukan sepatunya, teman-teman. Ya, jadi wujud atau benda yang dimaksud itu adalah tokonya. Toko sepatu itu kan toko. Nah, kata sepatu di dalam toko sepatu itu hanya sebagai penjelas. Inilah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi dia kata benda, tapi berfungsi sebagai kata sifat. Nah, yang terakhir ini yang paling jelas, teman-teman. Untuk contohnya ya, yaitu baby powder. Baby powder itu artinya bedak bayi. Kalau kita ke toko beli bedak bayi, tidak mungkin sama si penjualnya dikeluarin bayi. Ya pasti dikeluarin bedak. Nah, jadi kata bayi di dalam frase bedak bayi itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi kata benda yang fungsinya cuma menjelaskan saja. Jadi bedaknya itu dibuat untuk siapa atau dipakai oleh siapa nanti. Gitu ya. Jadi baby powder. Nah, mirip juga dengan noun adjunct yang dibuat dari noun asli. Noun adjunct itu juga bisa dibuat dari gerund yaitu verb ing yang fungsinya sebagai kata benda, teman-teman. Contohnya adalah drawing pen, yaitu pena yang dipakai untuk melukis atau pena lukis gitu ya, pena gambar gitu. Running shoes, sepatu lari. Nah, bukan sepatunya berlari tidak, teman, tapi sepatu itu digunakan untuk berlari. Sama kayak kita bilang pencil case, kotak pensil itu kan kotaknya dipakai untuk pensil. Gitu ya, toko sepatu, toko yang dipakai untuk sepatu, maksudnya menjual sepatu. Baby powder, bedak untuk bayi. Nah, sama. Running shoes itu sepatu untuk lari. Sewing machine, mesin jahit itu mesin untuk menjahit. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk kata sifat kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal prakteknya ke contoh soal. Nah, contoh soal pertama, caranya sama. Jadi teman-teman harus pastikan dulu secara sentencing ya, karena satu yang paling mudah itu dicek secara garis besar dulu, ya, cari predikatnya dulu. Di situ ada aroused, subjeknya adalah social crusade, kemudian tidak ada predikat lagi, tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat itu sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, kalau nggak ada masalah dengan sentencing, jawabannya kok pendek-pendek seperti ini, berarti ini masalahnya adalah, sorry,
Masalahnya adalah tentang phrasing, caranya membuat frase. Nah, kalau membuat frase, teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Nah, kalau kita lihat titik-titik ini menjadi satu bagian dari kata sifat. Nah, berarti dia menjelaskan kata benda crusade, letaknya di sebelumnya. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat. Ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kata benda, fungsinya menjelaskan kata benda atau memperpanjang kata benda. Nah, di sini kita hanya diminta untuk mencari kata sifat saja. Oke, nah jadi cari A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, di pilihan A, B, C, D itu kata sifat cuman satu, teman-teman. Ada yang masih ingat? Mungkin saya kasih clue ya. Kata sifat di sini adalah determiner yang menunjukkan jumlah bendanya. Temannya one, two, three, four, five, six, dan seterusnya itu temannya many, temannya most, dan lain-lain. Ya, betul. Jawabannya yang alpha ya, teman-teman, yaitu yang kata no. Oke, no yang artinya tak satu pun. Ketika tadi ada yang bertanya no one, kemudian apa tadi? Saya lupa. Ada pokoknya tadi kalau nggak salah yang bertanya no one ya. Yang mana no one itu kata ganti. Tapi kalau no-nya saja itu adalah determiner. Dia penanda jumlah temannya satu, dua, tiga dan seterusnya. Oke. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo sama Delta, nothing sama none, itu dia adalah kata ganti. Kalau kita masukkan kata ganti di sini, subjeknya nanti double, ada kata ganti, ada kata benda. Menjadi pemborosan subjek dan kalimatnya jadi tidak efisien, tidak efektif, teman-teman. Oke, berarti Bravo sama Delta nggak bisa. Kalau yang Charlie, not itu kata keterangan. Nah, kita akan bahas besok ya untuk kata keterangan ini, kenapa kok nggak bisa diletakkan di sebelumnya kata social crusade. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan tak satu pun perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih daripada lebih dari gitu ya ekspansi atau perkembangan fasilitas pendidikan bagi para imigran yang pergi ke Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada can achieve subjek, maksudnya predikat. Nah, sekarang tinggal cari subjek. Nah, teman-teman, di sebelumnya predikat itu ada satu koma. Memang sebelumnya ada kata benda greyhound ya, tapi kata benda ini tidak bisa jadi subjek. Kenapa? Karena subjek predikat itu sama-sama pentingnya. Dia tidak boleh dipisah oleh satu koma. Nah, kalau dipisah dua koma itu malah boleh, teman-teman. Ya berarti di sini kita kehilangan satu subjek dan koma. Di pilihan A, B, C, D yang ada komanya cuma satu, yaitu yang delta. Jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Oke. Nah, nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu kita sebut dengan A positif atau informasi tambahan. Yang dulu pernah saya bilang, boleh teman-teman hapus ketika di tengah-tengahnya itu tidak ada predikat juga tidak ada conjunction. Nah, itu A positif, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound, itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Coba diulang ser yang nggak bisa dipisah koma. Jadi subjek predikat ini ya teman-teman saya tulis di layar. Subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma ya karena subjek predikat itu sama-sama pentingnya. Makanya di sini kita belum punya subjek seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya yang delta hamster. Nanti yang dipisah oleh dua koma, nanti yang diapit oleh dua koma itu namanya apositif atau informasi tambahan. Itu kalau teman-teman hilangkan nggak masalah. Seperti itu. Nah, untuk apositif nanti kita bahas di hari ke-10 ya. Ketika kita belajar tentang adjective clause atau conjunction subject predikat yang menjelaskan kata benda itu namanya adjective clause. Tapi nanti hari ke-10 untuk sekarang teman-teman nggak perlu di eh, pikir dalam-dalam gitu ya. Yang penting teman-teman paham kalau subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Karena dua-duanya sama-sama penting. Koma itu hanya untuk menambahkan informasi tambahan, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, teman-teman. Informasi yang diapit oleh dua koma itu disebut dengan informasi tambahan. Gitu ya. Informasi tambahan itu gimana sih, Seth? Nah, informasi tambahan itu di kalimat kalau nggak ada nggak masalah, karena namanya aja tambahan, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya bilang the fastest dog can achieve speeds up to 36 miles per hour,
informasi yang kita sampaikan ke pendengar atau ke pembaca kalau secara tulisan ya, itu nanti tetap lengkap. Jadi jenis anjing tercepat itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Nah, yang diapit oleh 2 koma itu hanya tambahan informasi ya, yang mana apa namanya? Kalau nama lainnya adalah apositif dan tambahan informasi kalau di dalam kalimat ya itu karena dia tidak penting itu dipisah oleh koma atau harus dikasih koma seperti itu supaya tidak mengganggu struktur kalimat yang sudah tepat seperti itu. Jadi kalau subjek predikat kan materi hari kita pertama, teman-teman. Dua bagian itu wajib di dalam kalimat, alias dia adalah bagian penting di dalam kalimat. Nah, penting itu beda dengan tambahan. Ya, kalau tambahan itu tidak wajib, tidak penting. Seperti itu. Nah, sedangkan subjek predikat itu sama-sama penting. Koma itu hanya bisa, sorry, koma itu hanya apa ya, memisahkan gitu. Jadi koma itu salah satu fungsinya di kalimat adalah memisahkan informasi tambahan. Yang kalau kita hapus itu nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalau misalkan subjek predikat kita pisah dengan cuma satu koma, subjeknya atau predikatnya salah satu kita hilangkan, tidak jadi kalimat seperti itu. Makanya harus dipisah minimal 2 koma kalau subjek predikat. Kalau satu koma tidak boleh. Seperti itu. Gimana? Adakah yang minta diulangi lagi mungkin? Atau nanti teman-teman bisa lihat rekaman ya. Oke, lanjut teman-teman. Ke contoh berikutnya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada is. Subjeknya adalah the Wilmington oil field, teman-teman. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, itu sudah tidak ada predikat lagi. Sudah tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing ya. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik, ada kata benda, di sebelum titik-titik ada preposisi. Nah, secara kelas kata ini sudah lengkap. Preposisi diikuti eh, kata benda yang eh, yang akan dirubah menjadi kata keterangan nanti. Objeknya lah bisa dibilang gitu ya, objek dari preposition of. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda itu adalah kata sifat. Nah, berarti di sini kita masukkan kata sifat. Nah, kalau kita mau eliminasi jawaban, Charlie salah ya karena ada subjek lagi sama predikat lagi. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang delta, productivity itu kata benda. Kalau kita masukkan di sini kata benda, di sini ada kata benda lagi. Nah, nanti objeknya of ini dua atau double. Yang mana tidak bisa. Nah, jadi pilihannya adjektif cuma dua, yaitu alpha atau bravo. Gitu ya. Nah, untuk petunjuk menjawab di sini, teman-teman menemukan ada kata one of tadi. Masih ingat? Kalau ada penanda jumlah, tapi ada of-nya, itu tidak boleh langsung diikuti kata benda. Harus ada apa, teman-teman tadi? Ada yang masih ingat? Harus ada apa tadi? Ya, harus ada the atau teman-temannya the. Contohnya, one of the people, one of the students, one of my friends. Nah, my itu satu keluarga dengan the, gitu ya. Mungkin beda beda jenis, tapi mereka adalah satu determiner nomor satu, dua, tiga. Seperti itu. Jadi harus ada the atau teman-temannya the. Nah, tugas kita tinggal carikan A, B, C, D A sama B yang ada the-nya atau teman-temannya the. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Seperti itu. Oke. Nah, bukan most-nya ya, teman-teman. Nanti boleh, jadi gini, bukan yang most-nya. Most itu jangan dikasih the, teman-teman. Oke, teman-teman. Tapi kalau ada most of, maka setelahnya of harus ada the-nya. Ya, teman-teman. Kalau the most beda, dengan most aja beda. The most itu artinya yang paling, teman. Jadi ini ya, the most sama yang most yang kita bahas hari ini itu beda arti. Oke, most yang di pilihan Bravo itu adalah superlatif, sama kayak more, yang artinya lebih. Nah, tapi teman-teman masih ingat, more itu juga bisa berarti lebih banyak. Kata benda many sama much, itu kalau kita mau bilang, kan many sama much artinya banyak, teman-teman. Kalau mau bilang lebih banyak, itu bukan more much atau more many atau manier, bukan teman-teman. Tapi more saja. Materi kita hari kelima, nanti boleh di-review, Mister. Gitu ya. Materi kita hari kelima, caranya bilang, jadi maksud saya gini, more itu bisa artinya lebih, itu keterangan atau adverb, ya. Nah, more itu juga artinya lebih banyak juga bisa, itu kata sifat, sama kayak most. Most itu kalau the most, itu artinya yang paling, itu kata keterangan ya, materi kita besok.
Tapi kalau dia most saja, nggak ada the sebelumnya, itu artinya hampir semua. Contohnya most people. Atau kita cek di kamus lagi ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat, the yang saya maksud bukan di setelah of-nya, tapi sebelumnya most-nya. Oke? Tadi makanya saya kasih keterangan beda dengan the most, bukan most of the. Seperti itu, teman-teman. Kita cari kata most. Nah, most itu kalau teman-teman cek, itu ada angkanya, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Kalau dia keterangan, artinya adalah yang paling, biasanya ada the-nya. Bukan biasanya, hampir seluruh harus ada the atau teman-temannya the gitu ya. Nah, contohnya she is one of the most. Nah, ini malah sesuai dengan bentuk kalimat yang di kalimat tadi, teman-teman. Yang di soal di PPT tadi. Jadi, she is one of the most experienced teachers. Kenapa kok bukan she is one experienced teachers? Karena ada one of, harus ada the setelahnya. Oke, jadi most experience ini enggak, sebenarnya enggak ada most pun enggak apa-apa. Gitu ya. Cuman karena memang ada one of di pilihan ganda kan yang ada the-nya tadi cuma satu, ada most-nya setelahnya. Seperti itu. Nah, tapi most itu juga bisa jadi kata sifat kalau kita cek di bawah, teman-teman. Nah, dia termasuk ke dalam determiner atau pronoun kalau nggak ada kata benda setelahnya. Kalau ada kata benda setelahnya, maka dia determiner. Gitu ya. Nggak ada the-nya, teman-teman. Contohnya, like most people. Nah, kan nggak ada the-nya. Bukan like the most people, tapi like most people. Nah, sekarang kita coba cari yang most of. Pasti ada the setelahnya. Contohnya ini ya. It was Sunday and most of the shops. Kenapa bukan most of shops saja? Kenapa most of the shops? Karena ada of di situ. Gitu ya. Jadi beda. Most sama the most itu beda. Kalau most yang nggak ada the-nya, dia termasuk ke dalam determiner atau kata ganti kalau nggak ada kata benda setelahnya ya, teman-teman. Nah, tapi yang hari ini kita pelajari yang determiner atau kata sifat seperti itu. Nah, kalau the most, dia adalah yang keterangan, artinya yang paling. Contohnya, the most experience, yang paling berpengalaman. The most important, yang paling penting. Kemudian, the most popular, yang paling populer. Aktivitas yang paling populer. Seperti itu, dan seterusnya. Itu ya, teman-teman. Jadi bukan most itu jangan dikasih the setelahnya, tapi jangan dikasih the sebelumnya kalau yang artinya hampir semua atau kalau dia kata sifat seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi kalau ada the most productive itu the most bukan kata sifat tapi dia keterangan menjelaskan kata sifat produktif. Yang paling produktif, yang paling menjelaskan kata produktif. Yang mana produktif itu kata sifat. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Nah, kalau mau saja yang nggak ada the-nya itu sama satu keluarga dengan one, two, three, four, dan seterusnya. Sama kayak many, sama kayak some, dan seterusnya. Oke, contohnya kalau yang Charlie, most itu kan setelahnya tidak ada kata benda, itu kata ganti, teman-teman. Seperti itu. Jadi, kenapa kita pentingnya mengetahui kelas kata supaya bisa tahu kalau ada kata yang artinya banyak, kelas katanya beda-beda, di dalam kalimat itu kita bisa menganalisa. Oh, apa contohnya ini ya. The most, kenapa kok saya bisa tahu itu kata keterangan bukan kata sifat? Karena kata sifat tidak bisa menjelaskan kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Nah, sedangkan most di sini kok nggak ada kata bendanya, oh berarti dia kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Gitu ya. Kalau most setelahnya ada kata bendanya, contohnya most people berarti dia adjektif atau determiner. Dari keluarganya determiner maksud saya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Lanjut ya, teman-teman. Oke, ke soal berikutnya, caranya sama, cari predikatnya dulu. Di situ ada results. Subjeknya adalah a federal type of government. Kata bendanya di type-nya, teman-teman. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik itu terletak di setelah kata benda. Sorry, kata preposisi maksud saya maaf. Kata preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya harus ada objeknya. Nah, objek itu dibuatnya kalau nggak dari kata ganti ya dari kata benda. Nah, karena panjang tidak mungkin kata ganti pasti kata benda. Kan pilihan gandanya itu panjang-panjang, teman-teman. Gitu ya. Kalau kata ganti itu pasti berhenti gitu aja. Karena kata ganti tidak boleh dijelaskan oleh kata sifat. Sedangkan kata benda itu bisa dijelaskan oleh kata sifat. Jadi cari yang urutannya kata sifat dulu baru kata benda. Seperti itu. Nah, kita cek ABCD ya. Yang alfa ada kata sifat itu dari keluarganya determiner, teman-teman. Artikel ya. Vertikal itu bentuk dari deskriptif shape.
Kemudian power itu kekuasaan, dia kata benda, noun adjunct ya. Nah, kata benda yang dijelaskan adalah distribution. Nah, jadi yang alpha kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Oke? Kalau yang Bravo di situ ada predikat lagi, ada subjek lagi, tidak ada conjunction sama sekali, tidak boleh. Jadi Bravo salah. Oke? Kalau yang Charlie, kalau teman-teman lihat di situ tidak ada kata benda sama sekali. Kita butuhnya kata benda atau kata ganti minimal. Ya, sebagai objek dari preposition in yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Kalau yang delta ada predikat lagi, ada subjek lagi, tapi tidak ada conjunction, tidak bisa, teman-teman. Oke, nah jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau diartikan, jenis pemerintahan federal itu berdampak atau berakibat pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Oke, dimanapun ada kata benda, itu boleh sebelumnya ditambahkan kata sifat. Panjang itu nggak apa-apa. Atau banyak itu nggak apa-apa, teman-teman. Gitu ya. Di situ ada miliknya determiner, tadi sudah saya sampaikan. Vertikal miliknya deskriptif atau shape. Power itu noun adjunct. Distribution itu kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke contoh terakhir. Ternyata habis contohnya, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke contoh soalnya. Silakan. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Boleh buka kamus karena phrasing ini memang urusannya dengan kamus ya, dengan kosakata, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Nah, mungkin yang Alpha udah pasti salah atau kita cek dulu teman-teman ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata form, subjeknya adalah hurricanes. Nah, kalimat sudah lengkap, tidak ada conjunction, tidak ada subjek predikat lagi di soal ya. Artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik itu berada di dalam subjek, yaitu di sebelum kata benda. Nah, itu adalah tempatnya kata sifat. Yang alpha salah karena nanti subjeknya double ya. Many of them itu sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada apa namanya, sudah lengkap subjek maksudnya. Kalau kita masukkan di titik-titik nanti double apa namanya double subjek. Oke. Kalau yang tadi ada preposition of, nanti kata benda hurricane akan berubah menjadi keterangan yang mana kita nanti akan malah kehilangan subjek. Nah, jadi jawabannya memang antara Bravo atau Delta. Sekarang saya akan tanya ke teman-teman, masih ingat nggak tadi? Salah satu dari orang-orang itu kita bilangnya yang mana? One of people atau one of the people? Nah, kira-kira one of people atau one of the people? Nah, one of the people ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengingatkan ke teman-teman, many itu adalah satu keluarga dengan one. Many itu kan artinya banyak, one artinya satu. Itu adalah jenis cardinal number atau angka yang menunjukkan yang menunjukkan jumlah bendanya. Gitu ya. Nah, ketika cardinal number ini ditambahkan of, itu dia tidak boleh langsung ketemu kata benda, yaitu harus ada the dulu atau teman-temannya the. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, berarti kalau yang benar adalah one of the people, jawaban yang benar yang Bravo atau yang Delta? Nah, jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Oke, karena kalau yang Bravo seperti yang saya sampaikan tadi, oke, many of, kalau ada kata penanda jumlah gitu ya, ditambah dengan of, harus ada the baru kata benda. Nah, tapi kalau nggak ada of-nya juga nggak apa-apa. Misalkan many hurricanes, jangan dikasih the ya, teman-teman. Jadi many hurricanes itu boleh. Kecuali kalau all itu bisa, all the hurricanes bisa, teman-teman. Karena all itu bisa jadi kata keterangan seperti itu. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta, teman-teman. Oke.
Kalau yang Bravo kurang the satu gitu. Kalau misalkan pakai many of, loser yang alpha itu nggak ada the-nya. Karena dia kata ganti bukan kata benda teman-teman. Them itu kan kata ganti. Nah the them itu nggak ada. Bahasa Inggris the them itu nggak ada. Tapi kalau the hurricanes itu ada. Gitu ya. The people itu ada. Seperti itu. Jadi kata ganti tidak boleh dikasih the. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu coretannya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada need. Subjeknya adalah plans ya, teman-teman. Nah, virtual itu keterangan. Memang keterangan itu bisa dipindah di awal kalimat. Dan kadang memang sama si pembuat soal di TOEFL itu biasanya memang taruh di depan dan tidak dikasih koma. Padahal secara secara kaidah penulisan itu tidak boleh ya, teman-teman. Harus dikasih koma. Cuman karena memang si pembuat soal itu punya tujuan. Jadi memang ini dibuat pengecoh buat teman-teman. Oke, selama dia bukan keterangan tempat ataupun bukan keterangan yang maknanya negatif, maka itu bukan inversi. Nah, virtual itu bukan negatif juga bukan keterangan tempat ya. Jadi tidak perlu diinversi, teman-teman. Jadi ini secara kalimat sudah lengkap, sudah utuh. Oke. Nah, kalau kita lihat yang alfa itu ada predikat lagi. Kita tidak butuh predikat lagi. Ya. Nah, kalau yang Bravo kemungkinan bisa karena dia adalah kata sifat, penanda jumlah, teman-teman. Sama kayak many, sama kayak one, two, three, four, dan seterusnya. Kalau yang Charlie ada predikat, all-nya di situ subjek ya, dia pronoun, bukan adjektif, teman-teman. Nah, nanti subjek predikatnya double, Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, nah di situ ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Kita sudah punya subjek plans, kata benda, jangan dimasukkan kata ganti lagi. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, nanti kalau diartikan, secara virtual, semua tanaman itu memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban alfa. Saya lihat ada jawaban alfa. Ada juga bravo. Kita cek bersama ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada is, subjeknya the North Star. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik. Ya teman-teman. Nah kalau kita lihat di titik-titik di situ, itu letaknya di setelah keterangan the most. Ini superlatif. Nah, keterangan superlatif ini hanya bisa menjelaskan kata sifat atau kadang kata keterangan ya, tapi di sini kasusnya kata sifat, teman-teman. Oke, nah berarti teman-teman carikan kata sifat. Nah, karena di situ panjang, pasti kata sifatnya diikuti oleh kata benda. Jadi teman-teman cari yang kata sifat terus diikuti kata benda atau kata sifat terus kata benda gitu ya. Yang alpha di situ ada kata sifat reliable. Jadi kalau teman-teman menemukan kata akhirnya bla bla, 90% dia adalah kata sifat, teman-teman. Guide di sini kata benda ya, artinya panduan sama kayak guidance gitu ya. Nah, berarti kemungkinan yang alpha bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang bravo di situ ada kata benda guide. Nah, kata sifatnya diletakkan di setelahnya tidak bisa, ini kebalik ya, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat itu menjelaskan kata benda dan nempel dengan benda yang dijelaskan. Urutannya adalah kata sifatnya dulu baru kata benda. Contohnya gadis yang cantik itu bukan woman beautiful tapi beautiful woman. Sorry, wanita cantik gitu ya. Kita bilangnya bukan woman beautiful tapi beautiful woman, dibalik teman-teman. Gadis yang pintar itu bukan girl smart tapi smart girl. Eh, anak
apa namanya, anak laki-laki yang pintar itu eh, good boy gitu ya biasanya, good boy atau smart boy. Jadi dibalik teman-teman. Nah berarti yang Bravo nggak bisa ya karena dia nggak dibalik. Kalau yang Charlie ini Jaren. Nah Jaren itu ada verb ing diikuti kata benda setelahnya sebagai objek. Nah kalau Jaren itu pakainya bukan pakai the most teman-teman. Oke, karena the most itu artinya kan yang paling. Dia pasti setelahnya diikuti kata sifat. Yang paling mahal, yang paling cantik, yang paling cepat. Jadi the most itu adalah kata keterangan. Sama kayak more yang artinya lebih ya. Dia menjelaskan kata sifat. Berarti Charlie nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang delta ada kata benda diikuti kata benda lagi. Nah ini double kata benda. Secara urutan nggak bisa. Karena Jaren itu nggak bisa diletakkan di setelahnya kata benda murni nggak bisa teman-teman. Ini kebalik gitu ya. Jadi guiding reliability bisa. Tapi kalau reliability guiding itu nggak bisa. Kecuali kalau dia ada tanda stripnya itu baru boleh. Nanti itu dianggap satu kata teman-teman. Jadi reliability, strip, guiding itu baru bisa. Oke, nanti termasuk ke dalam kata sifat. Jadi kalau teman-teman menemukan ada dua kata disambung dengan tanda strip, kalau di TOEFL structure itu 80% itu kata sifat. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, the North Star is the North Star merupakan panduan yang paling reliable, yang paling bisa dipercaya gitu ya, dari bintang-bintang navigasi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan ada jawaban Bravo. Saya lihat teman-teman semua menjawab Bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu. Di situ ada is ya. Subjeknya adalah chief advantage. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda advantage di subjek ya. Berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Alpha nggak bisa, karena itu preposisi. Nanti kata bendanya akan berubah menjadi kata keterangan, yang mana kita nanti malah akan kehilangan subjek. Jadi alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo kemungkinan bisa, karena the itu adalah kata sifat, menjelaskan kata benda tidak apa-apa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa. Delta ada conjunction, tapi tidak ada subjek predikat lagi. Jadi delta nggak bisa ya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo nanti kalau dibaca, the chief advantage of renewable energy resources is their sustainability. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Kita cek bersama ya. Nah, ini jelas teman-teman kayak yang tadi ya ada one of pasti ada the-nya. Kalau diikuti benda, di situ kan benda ya. Ice masses itu kan masa es yang banyak gitu, ya, atau hamparan es gitu, yang mana dia benda. Nah, berarti harus ada the-nya di situ. Oke, nah di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa tuh bisa cepet nanti ngerjakannya. Itu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya memang yang Bravo. Kalau yang alpha itu kata benda ya, massiveness. Kalau teman-teman menemukan ada ness, akhiran NESS menunjukkan bendanya nanti, sorry, kata sifatnya nanti berubah jadi kata benda. Contohnya dark itu kan gelap, kata sifat teman-teman. Darkness itu jadi kata benda, artinya kegelapan. Happy itu kata sifat, artinya bahagia atau senang. Happiness jadi kebahagiaan, jadi kata benda seperti itu. Nah, kalau yang Charlie itu sebenarnya kata sifat gitu ya. Cuman karena ada one of harus ada the atau teman-temannya the baru ketemu kata benda. Sedangkan yang Charlie tidak ada the atau teman-temannya the. Kalau yang delta di situ ada subjek predikat lagi tidak ada conjunction nggak bisa. Seperti itu, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban delta. Semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama ya. Di situ ada predikat played, subjeknya ceremonial rituals. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Titik-titik terletak di antara preposisi sama kata benda yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan ya. Berarti itu tempatnya kata sifat di sini teman-teman. Nah, yang alpha itu kata ganti, oh sorry, maksud saya kata ada conjunction-nya di situ. Many of which itu dianggap satu, dia conjunction gitu ya. Nah, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu, alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah kalau ada of-nya harus ada the-nya, sedangkan di situ tidak ada. Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, many of them itu sudah lengkap. Nanti harusnya nggak perlu ditambahkan kata benda lagi karena dia pakai kata ganti them. Kata ganti itu nggak boleh setelahnya diikuti kata benda karena nanti double, teman-teman. Ya, jadi Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, ceremonial rituals played a crucial role in many ancient American Indian cultures. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan ada pertanyaan dari Miss atau Mister ini ya, Tiopan. Nah, kalau ada dua subjek dua predikat pakai many of which berarti boleh, Sir? Jawabannya boleh. Karena which materi kita many of which ya, itu dianggap satu kata, teman-teman. Materi kita hari kedua tentang conjunction. Conjunction hanya diperlukan ketika kalimat memiliki lebih dari satu subjek predikat. Misalkan kalau dua, ya, nah baru kita butuh conjunction. Kalau subjek predikat cuma satu, conjunction tidak dibutuhkan. Seperti itu, Mister. Kemudian ada jawaban Charlie dan Delta, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata result. Subjeknya adalah two climatic phenomena. Fenomena itu jamak ya, teman-teman. Tunggalnya adalah phenomenon. Jadi kalau jamaknya fenomena. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, berarti kalimat di sini sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda climatic phenomena atau fenomena ya kata benda itu ya teman-teman. Berarti itu tempatnya kata sifat saja. Kita cek A, B, C, D yang kata sifat saja. Kalau yang alpha, di situ ada conjunction although. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau subjek predikat di kalimat cuma satu. Kalau yang bravo ada of-nya. Nah, of itu preposisi yang nantinya kata benda setelahnya akan berubah menjadi keterangan. Nah, nanti kita malah akan kehilangan subjek. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, no itu adalah salah satu keluarganya cardinal number atau angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Dia determinate yang mana termasuk ke dalam kata sifat. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa. Kita tahan dulu ya, teman-teman. Kalau yang delta ada predikat lagi, nanti predikatnya double. Di soal sudah ada kata kerja result, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, no two climatic phenomena, even within the same category, result in identical patterns of weather. Itu kalau diartikan, tidak ada fenomena, tak satu pun gitu ya, tak satu pun dua fenomena iklim, bahkan di dalam kategori yang sama, itu berdampak pada pola cuaca yang sama. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan ada jawaban delta. Saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Mari kita cek bersama ya.
Cari predikat dulu, di situ ada declared, artinya mendeklarasikan. Sorry, warnanya saya belum rubah, ganti ya teman-teman. Nanti coba saya cek lagi. Subjeknya adalah the American colonies. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di dalam objek ya, menjelaskan kata benda independence. Ya, berarti itu tempatnya kata sifat. Cari A, B, C, D yang kata sifat aja. Alpha nggak bisa karena ada subjek predikat lagi. Bravo ada predikat lagi, nggak bisa ya. Charlie ada preposisi, padahal di situ declare itu butuh objek. Nah, preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Ya, jadi nggak bisa teman-teman. Apalagi ada kata ganti ketabrak dengan kata benda. Kan nggak jelas fungsinya jadi apa gitu ya. Jadi Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. There itu termasuk ke dalam kepemilikan atau possessive adjective. Oke, nah nanti kalau dibaca, on July 4th, 1776, the American colonies declared their independence from Britain. Jadi pada tanggal 4 Juli 1776, para penduduk Amerika itu mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Inggris seperti itu. Makanya mereka juga pakai bahasa Inggris gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu predikatnya. Sorry, di situ ada predikat emphasis ya, keklik tadi maaf teman-teman. Subjeknya adalah the classical composer. Kemudian ada conjunction that, subjeknya adalah it, predikatnya adalah convey, teman-teman. Oke. Nah, secara kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik itu ada fanboys but yang mana dia harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya dia itu objek ya dari kata emphasis yaitu tapi dia negatif teman-teman, yaitu not the complexity of the melody. Nah, maka setelahnya but juga harus ada objek. Nah, kebetulan di setelah titik-titik sudah ada objek yaitu simplicity. Artinya di sini kita hanya bisa isi oleh kata sifat saja. Jadi cari A, B, C, D yang kata sifat saja, teman-teman. Gitu ya. Yang alfa ada subjek predikat lagi. Nah, mungkin teman-teman yang menjawab alfa mungkin dibingungkan karena conjunction fanboys ini ya. Jadi gini, teman-teman. Conjunction fanboys itu kalau dia menghubungkan dua SP, sebelumnya wajib ada satu koma. Itu yang membedakan fanboys dengan conjunction yang selain fanboys. Kalau teman-teman lihat di materi hari kedua boleh dicek. Fanboys itu kalau dia di dalam kalimat menghubungkan dua SP pasti ada komanya nanti yang di pola yang saya berikan teman-teman di hari kedua. Ya, jadi boleh dicek. Oke, jadi but itu atau fanboys itu sebelumnya kalau dia menghubungkan dua subjek dua predikat harus ada komanya. Seperti itu. Nah, kalau nggak ada komanya, berarti dia tidak menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Oke. Nah, yang alfa berarti nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, itu kata sifat, kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie, ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya double. Oke. Kalau ada dua conjunction itu sebenarnya nggak masalah di dalam kalimat, teman-teman. Tapi, subjek predikatnya nanti jadi tiga. Kalau ada dua conjunction, subjek predikatnya tiga. Gitu ya. Kalau yang delta, nah ini kebalik, ada conjunction, ada predikat, tapi kebalik. Jadi harusnya conjunction, subjek, predikat itu urutan yang sudah fix, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan dia tidak urut, jadi nggak bisa kebalik-balik gitu. Oke, nah jadi jawabannya adalah yang bravo. Nah nanti kalau dibaca, the classical composer emphasized not the complexity of the melody, but its simplicity and the emotions that it conveyed. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa. Saya lihat teman-teman semua menjawab alfa ya. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada was, teman-teman. Subjeknya Clean Air Act. Nah, ini kalau hurufnya besar semua berarti nama dan nama itu termasuk ke dalam benda ya. Kemudian tidak ada predikat lagi ya. Protect di sini memang verb satu teman, tapi dia bukan predikat ya karena ada fanboys di situ yang mana menghubungkan to verb satu yaitu to regulate. Nah, setelahnya n ini kalau mau diikuti to verb satu boleh atau verb satunya aja boleh. To-nya tidak ditulis lagi juga boleh, teman-teman. Contohnya seperti ini. Jadi protect itu menghubungkan to regulate dan sebenarnya setelahnya n itu to protect tapi to-nya dihilangkan. Gitu ya. Jadi tapi itu bukan predikat walaupun verb satu itu eh, keterangan teman-teman. Jadi to regulate and to protect, cuman to-nya dihapus. Jadi nggak apa-apa. Nah, jadi jawabannya adalah, nah berarti di sini kita hanya butuh eh, pelengkap atau tambahan untuk subjek ya, yang mana itu adalah kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie sama ya, ada conjunction, subjek sorry teman-teman. Subjek predikat cuma satu, nggak bisa. Kalau yang Delta ada verba. Verba itu gimana ya? Verba itu gini. Verba, kalau teman-teman menemukan ada pilihan yang ada verbanya, jangan dipilih, teman-teman. Karena verba itu sama kayak therefore. Yang mana dia adalah keterangan yang dipakai untuk menghubungkan dua titik. Sedangkan di soal structure TOEFL itu titiknya cuma ada satu. Jadi kalau teman-teman menemukan ada whereby di pilihan ganda itu jangan dipilih, gitu ya. Sorry. Jadi jawabannya sorry teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Oke, nanti kalau dibaca, the Clean Air Act was a policy enacted in 1963 to regulate air pollution and protect human health and the environment. Jadi the Clean Air Act merupakan sebuah kebijakan yang dibuat di tahun 1963 untuk mengatur polusi udara dan untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata sifat, yaitu materi frase yang pertama ya, teman-teman mengenai di soal structure TOEFL dan kita lumayan molor. Sambil saya absen dulu, teman-teman, jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Oke, sudah selesai. Nah, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, jawab aja ya. Jangan sungkan-sungkan, teman-teman, karena waktunya sudah melebihi dan saya ada kelas lagi. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Jadi, I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day, guys. See you next time.